buat, tahu-tahu nggak dinilai gitu. Nah, tadi sudah Iya. ada beberapa trik-trik yang disampaikan oleh Iya. Pak Wendy. Nah, Iya. saya rasa Bapak Ibu yang masih penasaran ini kepingin bertanya secara langsung kepada Pak Wendy dan Bu Yulia. Ini ada Bapak Ranto Tampu Bolon masih stay di Zoom, Pak? Oh, ini banyak yang raise hand ini Pak sampai untuk segera bertanya ini sama Pak Wendy. Pak Semoga Ranto bisa saya Tampu jawab. Bolon tadi, oke. Pak Ranto, mau disampaikan sendiri atau mau saya bantu untuk membacakan pertanyaannya, Pak? Ini pertanyaannya cukup panjang ini, Pak, kalau dilihat di chat ini. Tentang kenaikan pangkat antara guru Kemenak dengan guru Kemendikbud ini, Pak Wendy. Nah, ini apakah ada paradigma yang sudah terjadi memang kenaikan pangkat di Kemendikbud ini lebih cepat dibandingkan dengan yang di Kemenak. Mohon jawab penjelasannya, Pak. Gimana Bu, saya bilang? Oke, untuk dari Pak Ranto Tampu Bolon ini menanyakan tentang kenaikan pangkat antara Kemenak dengan Kemendikbud itu memang berbeda. Nah, yang sering terjadi itu di Kemendikbud itu katanya lebih cepat naik pangkat gitu, Pak. Sementara yang di Kemenak itu malah susah gitu. Karena ini di Kemendikbud ada yang bahkan bisa mencapai pangkat tertinggi 4E ya, kalau tidak salah. Oke. Mohon penjelasannya Pak Wendy. Baik, Ibu. Saya kira pertanyaan itu mungkin bukan otoritas saya untuk menjawab ya, gitu kan. Kenapa kok Kemenak lebih lama, Kemdikbud itu lebih cepat. Cuma begini, saya pernah berdiskusi dengan beberapa teman Bapak Ibu guru kepala sekolah dari Kemenak, gitu kan. Itu khususnya terkait dengan prosedur, yaitu dalam proses penilaian angka kredit, itu pengusulan angka kredit itu prosedur antara yang diterapkan di Kemdikbud dengan di Kemenak itu berbeda. Dalam arti begini, di Kemenak itu sedikit berbelit-belit istilahnya. Sehingga teman-teman saya yang dari Kemenak banyak yang suka kehilangan dokumen itu kan. Karena ya itu prosesnya harus ke sana dulu, baru dikembalikan lagi. Nah, ini pengalaman. Tapi terkait dengan cepat tidaknya sebenarnya bukan masalah ini ya. Saya nggak tahu kalau di situ apakah asesornya atau seperti apa atau prosedurnya. Nah itu yang itu bukan otoritas saya untuk menjawab Ya, itu ya. karena beda lembaga ya Pak ya. Beda lembaga. Gitu. Ya, baik. Saya panggil sekali lagi Bapak Ranto Tampu Bolon mungkin bisa bergabung karena tadi di bawah juga sempat ngecat lagi ada pertanyaannya. Oke, kalau Pak Ranto Tampu Bolon yang saya baca ini. Iya Pak, monggo. Yaitu pada masa pandemi COVID-19 ini, apakah kita melaksanakan PTK dan melaksanakan siklus 1 dan siklus 2, sedangkan kita PPM lewat online. Bagaimana cara melaksanakan PTK di masa pandemi ini? Dan apakah sudah punya dasar hukumnya? Nah, pertanyaan pertama. Pertanyaannya panjang banget ini Pak pertanyaannya. Ya, ada beberapa pertanyaan. Pertama, apakah kita melaksanakan PTK dan melaksanakan siklus 1 dan kedua? Melaksanakan atau tidak kan terserah Bapak Ibu, mau melaksanakan atau tidak, gitu kan. Itu kepentingan atau kebutuhan Bapak Ibu. Tetapi kalau yang dimaksud adalah apakah kita bisa melakukan PTK melalui sedangkan kita melaksanakan pembelajaran secara online? Saya mengatakan bisa, gitu kan. Bisa, walaupun mungkin tahap prosesnya akan sulit bagi Bapak Ibu. Kenapa? Pembelajaran ini mungkin tidak terbiasa, ya, pembelajaran secara online. Tetapi bisa. Kemarin kami berdiskusi dengan puluhan guru di acara webinar seperti ini, namanya Sego Kucing, gitu kan, bincang Sego Kucing. Tapi banyak yang bertanya seperti itu. Secara logika bisa, Bapak Ibu. Tinggal bagaimana kita bisa menganalisa permasalahan terkait permasalahan pembelajaran ya Pak Ibu, kemudian dengan tindakan atau metode yang sesuai, yang bisa diterapkan melalui pembelajaran online. Misalnya, kita Bapak Ibu ingin menerapkan satu model jigsaw. Kira-kira pembelajaran dengan model jigsaw bisa nggak Bapak Ibu terapkan pada saat melaksanakan pembelajaran jarak jauh secara online?
ditambah pembelajaran jarak jauh di masa pandemi. Nah ini berbeda Bapak Ibu, PJJ yang secara umum kondisi normal dengan PJJ di masa pandemi pasti berbeda. Misalnya begini, Bapak Ibu ingin melakukan pembelajaran menerapkan model pembelajaran jigsaw atau cooperative learning, yaitu di mana pasti tentunya ada aktivitas pembelajaran siswa secara kolaborasi, bekerja sama atau berkelompok gitu kan. Itu. Kira-kira kalau dalam pendidikan membuat grup-grup menggunakan WA itu. Atau kalau misalnya pembelajaran tidak menggunakan teknologi, yaitu di mana Bapak Ibu membuat kelompok-kelompoknya nanti berdasarkan pada lokasi siswa yang berdekatan. Iya kan? Sangat bisa gitu kan, yang berdekatan itu. Sehingga kelompok-kelompok belajar mereka misalnya mengumpul di satu rumah siswa tertentu. Itu kalau dalam kondisi normal. Sedangkan saat ini, pembelajaran jarak jauh kita adalah dalam kondisi yang tidak normal, yaitu pada masa pandemi. Di mana ada aturan-aturan yang harus kita laksanakan. Salah satunya adalah aturan jaga jarak. Sehingga Bapak Ibu tidak bisa melaksanakan pembelajaran yang contohnya tadi cooperative learning dengan mengumpulkan siswa dalam satu kelompok gitu kan, belajar bersama di rumah-rumah siswa gitu kan. Artinya butuh satu cara lain itu kan, misalnya menerapkan teknologi, entah itu menggunakan WhatsApp group, entah itu menggunakan LMS dan sebagainya. Itu bisa dilaksanakan. Hanya mungkin pertanyaan berikutnya adalah ini bersayap. Observernya Bapak Ibu. Nah itu dia yang menarik dengan proses observasi yang dilakukan oleh observer. Gitu kan. Bisakah dilakukan juga? Saya jawab tergantung. Nah itu. Tergantung apa? Tergantung pada topiknya. Tergantung pada variabel permasalahannya. Kalau variabel permasalahannya terkait misalnya tentang keaktifan siswa, ya, maka observasi yang dilakukan perlu secara langsung, yaitu dengan mengamati proses pembelajaran. Nah, pada saat kita menerapkan pembelajaran jarak jauh berbasis online, itulah yang menjadi kesulitan. Saya bilang kesulitannya sulit, bukan berarti tidak bisa. Bukan berarti tidak bisa, tapi sulit. Kenapa? Kita harus menggantikan cara yang tadinya harus mengamati langsung proses pembelajaran pada saat pembelajaran di kelas klasikal, tapi harus menggantikan satu cara dengan cara yang lain pada saat pembelajaran kita tidak lihat langsung secara online. Itu misalnya dengan menggunakan instrumen atau angket, itu kan. Nah, pertanyaannya instrumennya seperti apa siswa, kemudian apakah Anda sudah aktif, apakah sudah melakukan A, B, C, D, pasti siswa menjawab, saya sudah, gitu kan, jadi subjektif. Pertanyaannya seperti itu. Nah, artinya apa? Kembali lagi kepada instrumen Bapak Ibu. Cukup perlu apa ya, rumit sedikit lah gitu ya. Karena perlu. Ya, berarti pemilihan model pembelajaran itu sangat menentukan ya Pak Wendy ya? Menentukan, betul sekali. Ya, ini sepertinya juga menjawab pertanyaan dari beberapa teman-teman yang memang hampir mirip Pak. Ya. Selanjutnya mungkin ada Ibu Sri Wahyuningsih masih standby Bu. Ini sepertinya ada ibunya ini. Ya, di unmute dulu Bu. Ya, silakan langsung dengan Bu Yulia atau dengan Pak Bendi Bu. Dua-duanya bisa. Oke, baik. Bisa dengan Bu Yulia dulu ya Bu ya. Kan yang kedua apakah penulis satu atau itu dan untuk nilainya ya, bagaimana? Saya rasa gitu. Bu Yulia silakan. Oke, terima kasih Bu Sri Wahyu. Untuk buku teks penulisan buku itu kan syaratnya ber-ISBN itu IS, tapi kalau tidak ber-ISBN nilainya hanya 1 seperti itu. Jadi kalau misalnya Ibu dari golongan berapa,
Nah, ini untuk penulisan buku tidak dibatasi harus ada berapa-berapa. Jenengan bisa nulisnya berapa, itu nanti akan dinilai untuk kenaikan pangkat melalui penilaian angka kredit. Jadi ber-ISBN biasanya seperti kami menulis, seperti Bu R sudah menulis, itu nanti langsung dapat nomor ISBN dari sana. Kita hanya menulis. Ya. Oke. Pak Wendy mungkin akan menambahkan. Ya, Ibu. Jadi tadi sudah disampaikan. Jadi ISBN itu wajib, ya, wajib Bu Sriwahyuningsih untuk buku jika ingin mendapatkan angka kredit. Itu. Kemudian terkait dengan penulis bisa lebih dari satu, ya. Jadi maksimal sampai 4 penulis itu. Nanti berbagi. Hanya besarnya tidak akan sama. Karena penulis pertama otomatis akan mendapatkan angka kredit yang paling besar. Jadi ada persentase-persentasenya. Saya kurang begitu hafal terkait dengan persentasenya, Ibu bisa lihat nanti di buku 4 ya, gitu kan. Jadi berapa persen. Sederhananya kalau 2 orang saja, angka kredit yang diperoleh 60-40 kalau nggak salah itu kan. Gitu. Iya, betul Pak. Penulis pertama itu lebih besar itu. Jadi kalau bertiga nanti akan 52, 25 kalau tidak salah. Gitu kan. Seperti itu. Intinya ada pembagian persentasenya. Itu. Dan satu lagi yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa buku dalam arti di sini buku yang relevan dan ya fokus pembelajaran Bapak Ibu. Maksudnya mata pelajarannya dan sebagainya. Itu. Jadi kalau saya guru matematika, kemudian saya membuat tulisan buku tentang wayang gitu kan. Nah, tidak ada relevansi pembelajarannya atau dengan tusinya. Tusinya dalam arti misalnya bicara tentang pedagogis. Misalnya Bapak Ibu penerapan satu model atau metode atau mengembangkan satu metode, kemudian Bapak Ibu tulis metode yang Bapak Ibu temukan itu, ceritakan, nah itu masih relevan. Oke, baik. Terima kasih Pak Wendy. Semoga Bu Sriwahyuningsih sudah jelas ya Bu ya. Ya. Terima kasih Pak Wendy, Bu Yulia. Sama Bu. Selanjutnya ada Bapak Arif Yuniar. Bapak Arif, halo Bapak Arif. Ini juga pertanyaannya banyak ini Pak Wendy, Bu Yulia. Pak Arif, bisa dengar suara saya? Bisa Bu. Oke, silahkan disampaikan kepada Pak Wendy atau Bu Yulia, dipersilahkan. Kalau boleh saya sampaikan pengalamannya, biasanya kemudahan apa yang Ibu peroleh dan mungkin hambatannya juga yang Ibu peroleh ketika melaksanakan PTK. Untuk Pak Wendy, apakah sudah ada dasar hukum untuk pelaksanaan PTK di masa pandemi? Karena mungkin akan lebih sedikit lebih harus hati-hati gitu misalnya, atau pemilihan tadi apa? Terima kasih. Ya, terima kasih. Halo. Ya, terima kasih Pak. Dipersilakan Bu Yulia. Iya, terima kasih Pak Arif. Ini Pak Arif SMK 2 Sewan ya? Oke, terima kasih. Baik Pak Arif. Ini tadi kan yang ditanyakan kemudahan. Sebetulnya tidak sulit Pak Arif. Itu sangat mudah sekali karena PTK itu kan muncul karena waktu proses pembelajaran di kelas ada mau melakukan dan mau mencari solusi yang terbaik dalam proses pembelajaran, itu mudah sekali. Cuman kendalanya apa? Ya kendalanya guru kadang meluangkan waktu untuk melakukan PTK, itu juga tidak semua guru mau melakukan itu. Apalagi kebijakan dari manajemen juga, izin kepala sekolah ataupun
dari teman-teman sejawat kita, kadang kok ngopo PTK meneh gitu. Muridku ki api-api kelasku kok di PTK, padahal PTK itu tidak semata-mata ada masalah ya. PTK itu kan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran kita, meskipun masalahnya hanya sekecil apapun itu, kita boleh melakukan PTK. Jadi menurut saya kendalanya hanya kemauan kita saja Pak Arief untuk melakukan itu gitu. Yang lainnya mudah saja, apalagi untuk sekali kita melakukan 2, 3, 4 kali itu sudah terbiasa karena kita tahu apa toh yang harus kita lakukan, kerangkanya seperti apa, mau mengambil model pembelajaran seperti yang Pak Wendy sampaikan, itu sesuai dengan karakteristik KD yang kita berikan di kelas tersebut. Itu menurut saya Pak Arief. Terima kasih. Ya, baik. Silakan Pak Wendy untuk pertanyaan dari Pak Arief tadi. Baik, terima kasih Pak Arief atas pertanyaannya. Jadi sampai saat ini belum ada dasar hukum yang baru atau dasar hukum yang memayungi untuk pelaksanaan PTK di masa pandemi atau melalui pembelajaran jarak jauh. Itu belum ada. Sebelumnya pun tidak ada. Dan menurut saya mungkin itu bukan hal yang urgent. Konsepnya itu kan melaksanakan tindakan kelas, khususnya apalagi di masa pandemi. Gitu. Nah, itu pun tidak ada secara spesifik dasar teori atau kajian teori yang penerapan pembelajaran jarak jauh. Hanya saja seperti yang saya katakan tadi, semua PTK bisa dilakukan bagaimana kita menyesuaikan dengan pendekatan tersebut. Misalnya kita di masa saat ini menerapkan pembelajaran jarak jauh, misalnya spesifiknya dengan menerapkan pembelajaran jarak jauh secara daring. Artinya, ya Bapak Ibu sah saja tinggal melaksanakan pelitian tindakan kelas, tetapi di mana proses pembelajarannya yang akan dilakukan selama pelitian tindakan kelas itu adalah pembelajaran yang terdapat di masa dengan cara pembelajaran jarak jauh. Sehingga berpengaruh berdampak pada penentuan metode atau teknik atau model pembelajaran. Dasar hukum, kajian teori yang khusus. Jadi ya kita jalan saja seperti itu. Hanya memang perlu mencermati lagi dengan kondisi seperti ini, Bapak Ibu. Gitu. Ya, baik. Terima kasih Pak Wendy. Selanjutnya ada Bapak Yukiran Owo. Masih stay di Zoom, Pak? Mau bertanya sendiri atau mau saya bacakan? Pak Yukiran kepada Pak Wendy, narasumber 2 ini. Berapa lama durasi waktu yang dibutuhkan? Nah, ya. Apakah bisa pada masa per semester ataukah masa per 1 tahun? Silakan Pak Wendy. Ya, tadi saya baca juga. Pak Yukiran ya? Ya. Oke. Berapa lama durasi waktu yang dibutuhkan? Durasi yang dibutuhkan tidak ada ketentuannya khusus, ya. Dalam arti secara substansi. Kalau kita bicaranya regulasi, ya, regulasi terkait dengan melaksanakan tindakan kelas maksimal dalam 1 tahun melaksanakan 2 kali penelitian. Kalau kita bagi habis artinya dalam 1 semester 1 penelitian. Artinya durasinya itu sekitar 1 semester. Tapi itu kita tidak bisa telan mentah begitu saja, gitu kan. Nah, tergantung dari substansinya. Begini, kalau Bapak Ibu mengambil topik permasalahannya pada salah satu substansi pembelajaran, misalnya salah satu kompetensi dasar, maka batasan waktunya akan jelas, ya kan? Bahwa dalam satu KD ini
akan selesaikan dalam berapa pertemuan, akan selesaikan dalam berapa waktu, entah itu minggu, entah itu hari atau minggu, apa 1 semester itu. Misalnya, kalau Bapak Ibu permasalahannya hanya untuk satu substansi materi, 1 KD misalnya, kan nggak mungkin Bapak Ibu akan melakukan penelitian sampai lebih dari 1 semester, gitu kan? Jangankan lebih dari 1 semester, dalam 1 semester aja tidak mungkin, karena akan ada KD-KD yang lain yang harus diselesaikan dalam 1 semester. Artinya durasi itu tergantung, dan apalagi kalau materi itu menjadi materi prasyarat bagi materi-materi berikutnya, atau KD yang esensial. KD esensial kan berdampak pada, nah itu artinya tidak bisa Bapak Ibu terus melakukan penelitiannya dengan durasi waktu yang santai istilahnya gitu kan, tanda petik santai. Karena apa? Itu harus segera diselesaikan karena KD-KD yang lain akan menunggu gitu kan, akan dapat dilaksanakan jika KD yang menjadi prasyarat ini sudah dilaksanakan. Nah, terkait durasi seperti itu Bapak Ibu. Ya, itu Ibu Irma, Pak Yukiran. Pak Yukiran, ya. Selanjutnya ada untuk Bu Yulia. Ini Bu Yulia dari Pak Parman Sitompul. Dari Pak Parman Sitompul ini tentang 5 kecakapan guru ini Bu Yulia. Pada poin ketiga itu kecakapan bersosialisasi. Nah, ini kan kecakapan bersosialisasi ketika pandemi, ini apa yang harus dilakukan ini? Apakah perlu ataukah ada solusi lain nih? Begitu Bu Yulia. Pak, siapa Bu Irma tadi? Pak Parman Sitompul, Bu. Sitompul ya, berarti dari luar Jawa ini ya? Ya. Oh ini bapaknya ada ini Bu. Oh yang mana ada Pak ya? Parman ini. Nah itu raise hand. Oke. Ya. Terima kasih Pak Parman. Nah ini untuk kecakapan bersosialisasi itu tidak selalu melalui tatap muka. Kita bermedia sosial juga kan kita harus cakap bersosialisasi ya. Misalnya begini, dalam pembelajaran PJJ atau daring di kelas kita menggunakan media sosial yang sangat sederhana saja, misalnya WA. Nah, cakapan kita bersosialisasi dengan siswa di situ, dengan kesabaran kita, siswa yang bertanya, butuh penjelasan atau apapun, nah itu dinilai dari situ juga. Ini berkaitan dengan penilaian kinerja guru di masa pandemi, ini kan mau juga, kalau tidak salah ya Pak Wendy, penilaian sumatif ya untuk semester ini. Nah, ini kami tanyakan ke kepala ke pengawas kemarin, Pak, untuk pelaksanaan penilaian kinerja berkaitan dengan 4 kompetensi guru itu di masa pandemi seperti apa? Kami belum dapat jawaban. Akhirnya kami dari pihak sekolah, karena di awal bulan ini kan harus sudah mulai seluruh asesor, kepala sekolah masuk untuk melihat kompetensi guru di situ. Salah satunya adalah bagaimana mereka melayani siswa dari setiap karakteristik siswa yang ada dengan bersosialisasi yang sebaik mungkin dengan mereka, dengan kesabaran mereka itu kami nilai. Jadi seperti itu. Jadi tidak harus selalu tatap muka di media manapun, baik itu PJJ ataupun dengan itu. Bahkan ada seperti apa, tetap dilayani. Jadi dalam PJJ ini bahkan guru kerjanya 24 jam untuk melayani mereka. Itu seperti itu yang kami lakukan di sekolah Bapak. Jadi tidak ada batasan waktu, dengan kesabaran kita selalu melayani mereka. Itu salah satu kecakapan kita dalam bersosialisasi dengan anak didik kita. Tidak hanya itu, dengan guru, dengan yang lainnya. Kadang guru-guru juga japri tengah malam, kok seperti ini toh Bu, ini masalah di LMS-nya seperti ini dan seterusnya. Kami selalu standby seperti itu. Nah, itu sosialisasi kami dengan gaya-gaya kita sebagai seorang guru yang terbaik yang kita berikan kepada mereka. Itu jawaban kami, Pak. Terima kasih. Oke, ini kayaknya memang begitu ya. Semua guru di Indonesia 24 jam sekarang ngajarnya Bu Yulia. Iya, betul. Iya, belum lagi Bu Irma, salah ya kalau ada pernyataan masyarakat yang mengatakan guru makan gaji buta ya. Oh iya, gitu Pak, ya. betul. Anggap tidak kerja gitu ya.
Karena mereka tidak bahkan tahu di belakang layar seperti apa. Gitu ya, kan. bahkan kadang-kadang guru ini satu hari bisa habis 1 giga Pak, kalau tidak ada wifi sekolah, kan begitu ya Pak ya. Kok jadi curhat saya ya? Juga dari Ibu Sri Suwartini, ini pertanyaannya, bagaimana PTK dilaksanakan di era pandemi COVID ini, Pak? Nah, Sepertinya tadi kan sudah sudah saya jawab. sama ya? Oke, baik. Ya. Kemudian ada Ibu Nuraini. Ibu Nuraini masih ada di Zoom, Bu? Apakah bisa membuat PTS, Pak, tentang pembelajaran di masa pandemi? Ini kayaknya Pak Wendy nih, Rana. Iya, Oke. terima Sama. kasih Ibu. Oh, Masih ada iya, Bu di Zoom. Nuraini. Masih ada yang mau Masih. ditanyakan? Itu Masih saja, mau- Bu. Oh, Itu saja. Apakah bisa kita melakukan PTS di masa pandemi ini? Itu aja. Bisa, Terima Bu. kasih. Juga tergantung metode. Kemarin Bapak kami Artinya yang realistis ya bisa dilaksanakan. kami kemarin di sekolah semua kelas, karena kami di sekolah dipakai karena WA itu kan bisa dipakai oleh kebanyakan orang lah yang di pedesaan. Jadi kami pakai itu kemarin untuk semua kelas. Nah, bisakah kami menjadikan itu menjadi PTS? Ibu di SD begitu? mana ini, Bu? SD mana, Bu? Di SD 1 Dasantereng di Lombok Barat, jauh NTB, ini Pak, Ibu. Pak Wendy dari Lombok ini, Pak. Iya. Senang sekali ya Bu bisa berbincang-bincang langsung sama pakarnya ini melalui udara. Betul, ini ya Bu ya. Kebetulan kemarin kami ikutkan best practice-nya di LPMP Jogja, tulisan tentang WhatsApp group di sekolah kami kemarin. Waktu LPMP Jogja mengadakan kegiatan inovasi pembelajaran di masa pandemi. Lomba best practice ya Bu ya? Nggih. Oh, itu ya Bu, cocok berarti Pak Wendy ya. Baik, terima kasih Bu Nur. Terima kasih Bu. Ya, kita lanjut pertanyaan ya Pak Wendy. Aduh, ini yang Silakan. antriannya banyak sekali ini Pak. Ada dari Ibu Juni Asmariati ya ini. Ibu, halo Ibu Juni Asmariati, ini untuk Pak Wendy juga ini. Namun belum memenuhi indikator keberhasilan atau bahkan tidak ada peningkatan, ini apakah dikatakan berhasil atau gagal ini Pak? Silakan Pak Wendy. Terima kasih Bu Irma. Ini saya tunggu pertanyaan begini. Iya, pasti ada seperti ini. Jadi prinsipnya gini, dalam PTK itu kan prinsipnya mengulang proses ya Bapak Ibu ya, sampai kita menemukan, sampai tercapai indikator keberhasilannya. Tapi bukan terus-menerus kita melakukan proses pengulangan sampai ketemu. Misalnya begini, di siklus 1 Bapak Ibu sudah lakukan penelitian, pembelajaran, kemudian setelah Bapak Ibu lakukan refleksi dan evaluasi dan refleksi, ternyata indikator belum tercapai. Kemudian melalui refleksi, berdasarkan hasil refleksi, Bapak Ibu memperbaiki rancangan pembelajaran untuk pertemuan atau siklus berikutnya. Kemudian dilaksanakan, gitu kan? Setelah dilaksanakan di siklus kedua, ternyata setelah dievaluasi, direfleksi, masih belum tercapai indikator keberhasilannya. Kemudian dilakukan lagi refleksi, evaluasi, dan perancangan untuk siklus berikutnya, siklus ketiga. Siklus ketiga pun demikian, gitu kan? Seterusnya sampai ketemu. Tetapi, tetapinya, kalau sudah sampai lebih dari 3 siklus, 4 siklus, ini perlu kita kaji lagi. Pertanyaannya, mungkin masalahnya bukan pada siswanya, bukan pada peserta didiknya, tetapi mungkin pada penerapan metode yang tidak tepat, yang kurang pas. Oleh karena itu, Bapak Ibu perlu mengganti metodenya atau tekniknya atau model pembelajarannya. Itu jadi perlu diperbaiki. Dikaji dulu, perbaiki, ganti metodenya. Nah, mengganti metode itu bukan berarti terus Bapak Ibu melanjutkan pada siklus berikutnya, tetapi mengulang dari awal, merancang satu rencana penelitian tindakan kelas, kemudian lakukan lagi kegiatan pembelajaran dari siklus ke siklus. Itu, Ibu. Baik, terima kasih Pak Wendy. Selanjutnya ada Pak Fardenan. Pak Fardenan mau menyampaikan sendiri atau saya bantu menyampaikan? Apakah PTS yang sudah dibuat saat 4A
masih bisa dibuat. Oh ya, ini ada Pak Ferdinand. Silakan Pak. Iya Bu, Silakan. iya Bu Irma, terima kasih Ya, Bu. oke. Iya, selamat sore Pak Wendy. Sebagaimana pertanyaan yang saya ajukan ini, apakah PTS yang saya buat ketika di 4A Pak masih bisa dibuat jurnal ilmiah pada saat nanti Kenpa untuk ke 4B-nya Pak? Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ferdinand. Kalau sekedar dibuat menjadi artikel yang untuk diterbitkan di jurnal ilmiah, Ya, bisa. bisa Pak ya? Ya kan? Tapi bukan, sebentar, saya masih koma ya. Iya, iya, Jadi iya. kalau sekedar untuk dibuat, bisa. Cuma pertanyaannya adalah, gitu kan, bisa dinilaikan atau tidak, gitu kan? Iya. Kalau Iya. dibuat jadi artikel ilmiahnya bisa, tetapi bisa dinilaikan atau tidak. Tergantung Bapak Ibu. Pertanyaannya adalah, kapan PTS Bapak lakukan itu? Kalau PTS pada saat Bapak golongan 4A, gitu, kemudian waktunya sudah beberapa tahun yang lalu, maka kecil kemungkinan untuk bisa dinilaikan. Nah, Masih tahun lalu Pak? Nah, Masih kalau tahun lalu? Masih bisa, masih bisa. Ya. Dalam aturannya maksimal 2 tahun. 2 tahun Pak ya? 2 tahun ya. Ya, untuk bisa dinilaikan. Oleh karena itu, maka dari itu contoh di pengalaman kegiatan kami, saya sedang mengadakan diklat penulisan artikel ilmiah yang bersumber dari laporan PTK. Kami buat prasyarat. Syaratnya adalah PTK yang maksimal dilaksanakan 2 tahun yang lalu, gitu kan. Kalau sekarang 2020 artinya maksimal 2018. Nah, 18. dari itu bisa dibuat, bisa diterbitkan, tapi tidak menjamin untuk bisa dinilai. Ya. Ya, apalagi kalau masih tahun kemarin masih bisa, Pak. Terima kasih Pak. Baik, Sama-sama, Pak. sudah Pak. Oke, kita lanjut. Ada Pak Nodo dari SMK 1 Sedayu ini. Bapak Nodo masih stay? Halo Pak. Oke, ini menanyakan tentang solusi untuk menuliskan artikel. Ini dia muncul. Ayo Pak, silakan bertanya sama Pak Wendy ya Pak. Iya. Iya, silakan. Terima kasih. Selamat siang Pak Wendy. Selamat siang Bapak. Masalahnya untuk memuat jurnal PTK itu kok susah sekali ya untuk bisa dimuat di mana? Maksudnya untuk terbitnya itu loh Pak. Ya. Kemarin sudah pernah mengirim jurnal ke LPMP, tapi ada balasan email bahwa jurnalnya sudah sering dipakai metode-metodenya gitu loh. Apakah ada fasilitas atau solusi untuk agar jurnal kita itu bisa dimuat gitu Pak? Itu aja motor nuwun. Baik. Fasilitas dalam arti media jurnalnya Pak ya? Itu ya? Jurnalnya enggak ini Pak, jurnalnya tidak pernah bisa nggak lolos gitu diterbitkan kayaknya gitu, Pak Wendy. belum pernah ada jurnal yang gitu. Iya, lolos betul. Iya. Oke. Jadi banyak faktor tidak lolos itu ya. Satu bisa karena kadaluarsa, bisa jadi topiknya yang tidak kekinian istilahnya, kemudian tidak tren artinya di masa-masa saat ini, kemudian tidak sesuai dengan gaya selingkuh dan sebagainya. Itu. Nah, ini sekaligus saja sekalian saya promosikan. Salah satunya adalah saya sendiri sebagai pengelola jurnal ilmiah di LPMP. Jadi LPMP itu ada 2 jurnal, Pak. Jadi ada jurnal ilmiah yang dikelola oleh lembaga dengan bantuan dana APBN, dan satu lagi ada jurnal ilmiah yang dikelola oleh Widya Iswara dengan nama jurnal Eduka Widya Brata, itu kan. Nah, kalau di jurnal Eduka Widya Brata kami melalui untuk mulai saat ini untuk penerbitan kita awali dengan kegiatan workshop Pak ya. Jadi kegiatan workshop atau pelatihan penulisan artikel ilmiah, sehingga penulisan artikel ilmiah berdasarkan laporan penelitian. Nah, sehingga dalam menuliskan artikel ilmiah itu akan kami sesuaikan langsung dengan gaya selingkuh di jurnal kami, sekaligus di proses workshop itu juga
kami lakukan pendampingan dan pembimbingan sehingga artikel yang Bapak Ibu nyatakan layak untuk diterbitkan itu sekaligus juga. Jadi di kegiatan kami di workshop itu peserta yang istilahnya ada 2 kategori peserta dasar dan peserta lanjut. Yang peserta lanjut itu bermodalkan laporan PTK sehingga artikelnya itu langsung kami terbitkan, menyatakan bahwa artikel tersebut layak, dan itu terbuka untuk semua Bapak Ibu guru, kepala sekolah, pengawas, semua jenjang yang ada di Indonesia. Silakan Bapak. Itu mungkin salah satunya membantu memberi solusi kepada Pak Nodo ya. Oke. Itu. Yang untuk itunya Pak, kalau supaya kami bisa ikut workshopnya itu gimana caranya Pak? Gimana Pak? Untuk bisa ikut workshopnya, Pak supaya Wendy. kita bisa ikut workshop, terus ya. jurnalnya itu bisa dimasukkan tuh gimana Workshop caranya? itu kita adakan, ini baru mulai Pak, angkatan pertama ini sudah 4 hari, ini kan hari ini sampai tanggal 10 nanti, itu nanti ada berikutnya di angkatan kedua itu rencana di bulan Oktober, karena untuk mengisi sekaligus untuk mengisi jurnal periode keempat tahun 2020 ini. Nanti akan ada flyer-flyer yang bersebaran kemana-mana secara viral, atau Bapak bisa juga melihat status WA saya atau Facebook IG saya, biasanya saya publikasikan seperti itu. Nah, silakan Pak, nanti bisa mendaftar. Oke, Pak, terima berarti kasih. iya. Ini sekalian numpang promosi ya Bu Erma ya. Iya. Jadi silakan Bapak Ibu follow IG-nya Pak Wendy. Nah, kan ikut promosi juga saya kan Pak. Follow IG-nya Pak Wendy, kemudian nanti memang banyak informasi dari LPMP yang memang kadang masuk akun pribadi gitu ya Pak ya, supaya lebih cepat pergerakannya. Baik, ini sepertinya waktunya sudah tinggal 5 menit. Ada satu berikan kepada Ibu Rusmiati dari SMA Negeri 1 Rembang ini Pak. Halo Bu Rusmiati. Sebagai penutup acara kita sore hari ini kayaknya kalau diskusinya dibuka sampai nanti jam 7 juga masih banyak yang bertanya ini Pak Wendy. Ya. Oke, Bu Rusmiati. Ya. Masih Bu? Iya, silakan Ibu. Iya, silakan Bu. Ya. Melakukan membuat PTK itu sampai siklus pertama. Kemudian ada masa pandemi di mana anak-anak tidak stay di sekolah. Nah, itu kira-kira kalau misalnya dilanjutkan di masa pandemi ini dengan catatan saya bahwa metode, model semuanya sama, kecuali kondisi kita saja yang berbeda. Kebetulan saya pakai STEM Pak, yang 5 ini. Itu sudah saya lakukan. Nah, kalau misalnya saya lakukan di masa pandemi ini masih bisa apa enggak, padahal berbeda semester begitu. Terima kasih, Bu. Berbeda semester. Iya. Ya, silakan Pak Wendy. Ya, terima kasih. Ini sebenarnya saya menunggu pertanyaan ini dari tadi. Ini menarik soalnya. Karena ada 2 dunia istilahnya kan. Dunia normal dengan dunia pandemi ini kan. Ini menarik. Tapi kalau menjawab itu dari pernyataan terakhir, pertama, sudah lintas semester. Artinya sudah tidak bisa diteruskan. Itu kan. Kenapa? Ibu bagaimana untuk melanjutkan siklus berikutnya? Pembelajarannya sudah selesai kemarin. Semester kemarin kan? Ya. Itu sudah tidak, secara logika sudah tidak bisa. Itu. Nah, sekarang saya mengasumsikan kalau itu masih dalam satu lingkup 1 semester, itu masih memungkinkan untuk dilaksanakan dengan catatan seperti yang Ibu katakan tadi, ya kan? Metodenya atau modelnya siswanya sama semua, itu kan? Tidak ada masalah dan itu realistis untuk dilaksanakan secara daring misalnya. It's okay. Cuma pertanyaannya tergantung dari permasalahan. Saya perlu menanyakan permasalahannya dulu kepada Ibu. Kalau permasalahannya terkait dengan keaktifan, terkait dengan motivasi, ya, ini hanya hal berbeda. Kenapa? Semangat belajar pada saat kondisi normal di dalam kelas dengan cara online akan berbeda. Walaupun dengan metode yang sama, itu akan berdampak berbeda. Secara psikologis akan berbeda, itu kan Bu. Nah itu. Tapi kalau konteksnya bukan pada seperti bukan pada motivasi, hanya sekedar hasil belajar, mungkin masih realistis bisa dilaksanakan. Walaupun mungkin agak kesulitan sedikit secara teknis gitu kan. Itu
Jadi kalau dalam konteks satu semester masih oke lah itu kan kalau memang itu realistis bisa dilaksanakan. Hanya tadi kalau Ibu sudah ini semester yang berbeda sudah pasti tidak bisa dilaksanakan karena pembelajaran ini kan artinya sudah selesai dan kemarin sudah dilakukan penilaian gitu. Nah itu. Sebenarnya eman-eman ya Pak. Jadi Betul. mengulangi dari awal malih. Ya, betul. Tapi mau apa dikata Bu ya ini gara-gara Mas Covid ini kan. Ya, semua kena dampaknya ya Pak ya. Sama-sama, Bu. Ya, terima kasih Bu Rumiati. Baik, Bapak Ibu sekalian, tidak terasa sudah 2 jam ini ternyata kita melakukan dialog dengan Bu Gitu ya. Yulia dan Pak Wendy. Ya Pak, nggak terasa ya Pak ya. Dan banyak sekali pertanyaan dan mungkin akan banyak pertanyaan yang muncul. Bapak Ibu bisa menuliskan kembali pertanyaannya nanti di TV Andi Digital Media, Ketikata Yogyakarta, ADGVI Yogyakarta, Science Hunter Indonesia, Jurnal Ide Guru, dan kemudian tidak lupa juga kami sampaikan kepada para narasumber yang hebat pada hari ini. Selanjutnya adalah jangan lupa Bapak Ibu selalu mengikuti program webinar yang diselenggarakan oleh Andi, karena akan ada banyak ilmu-ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya adalah Mas Matthew, saya bisa dibantu untuk foto sesi yang paling menarik. Siap. Bapak Ibu. Oke, mungkin bisa salam literasi Bapak Ibu. Dan silakan dibuka videonya untuk pengambilan gambar. Kemudian mungkin maskernya dibuka sambil mejeng-mejeng sedikit. Oke, silakan Mas Matthew. Bu Irma, oke. Saya tunggu semua videonya terbuka untuk slide yang pertama. Ya, slide yang pertama. Sudah videonya Ibu Indah Asriani. Slide 1 sudah penuh, Mas. Ya. Ya, oke, siap. Saya klik satu, dua, tiga. Oke, sekarang yang slide 2. Ini satu ya. Ya. Slide 2, Bu.